Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'il Islam wa ma'rifati sahihi wa muamalati fasidiha li ta'rifi hal wal haram wa ja'ala mala man alima dhalika wa amila bihi khuludu fi daris salam wa ja'ala ma syara man khalafa wa asaw darul intigam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah al-manna bina'wal jisam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh المبعوث الرحمة للأنام صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه برة الكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام الملك الله wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marra amma ba'd. Ayyuhal aba ikhwan mustami'in rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita aturkan hadiahkan kepada yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya ila akhir zaman. Ya ma'asyiral hadirin rahiman wa rahimakumullah, melanjutkan di dalam pelajaran ilmu fikih dalam mazhab Imam Syafi'i di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam pembahasan terakhir kita membahas di dalam perkara yang membatalkan salat. Di antara perkara yang terakhir yang kita bahas adalah perkara yang membatalkan salat, yaitu al-kalam, berbicara, mengeluarkan dari mulut ataupun hidung huruf hijaiyah, dua huruf atau satu huruf yang dipahami dalam keadaan sengaja. Itu termasuk perkara yang membatalkan sholat. Di antara contoh yang kemarin, jika kita berdehem itu termasuk perkara yang membatalkan sholat. Karena hak yakmim itu, berdehem itu ada mengeluarkan huruf. Kecuali kata ulama, berdehem itu dengan tujuan untuk mengeluarkan suara di dalam bacaan yang diwajibkan, seperti Fatihah, tasyahudul akhir yang diwajibkan untuk kedengaran sendiri, baik itu salat yang disunahkan jahar atau yang disunahkan israr, baik yang dikencengkan atau dipelankan. Karena kedengaran dewe itu hukumnya wajib di dalam masalah rukun, seperti takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, salawat, salam. Nah, jika kita lagi baca Fatihah nyangkut, itu tak kedengaran suara kita, tak kedengaran sendiri, kecuali didehemkan, maka pada saat itu kita dehemkan untuk supaya baca ini kedengaran dewe. Bukan harus kedengaran jahar untuk kencengkan. Masalah imam ini salat maghrib, salat isya, suaranya tidak kedengaran makmum, tapi kedengaran dia dewe. Dia kedengaran, tapi makmum tidak kedengaran, maka tidak boleh dehemkan. Jika dia dehemkan, batal salatnya. Kenapa? Karena menjaharkan salat hukumnya adalah
sunnah, bukan wajib. Tapi kalau kedengaran dewek hukumnya adalah wajib. Dikatakan itu dehem yang diperbolehkan, dikatakan ulama. Kemudian juga sebagaimana kemarin, jika imam yang berdehem, imam yang berdehem, dikatakan apa yang harus dilakukan jika imamnya berdehem? Walau tanahnaha imamu, jika yang berdehem itu imam, fabana min harfan, kemudian keluar dari mulut dia 2 huruf ataupun lebih, lam tajib mufaragatuh, bagi makmum tidak wajib mufaragah. Kenapa? Karena secara zahir, hukum zahir, taharruzu anil mubtil, setiap imam makmum pasti wong salat itu menjaga dirinya daripada perkara yang membatalkan salat. Jadi berdehemnya imam itu tidak sengaja mungkin. Kenapa? Kalau sengaja batal. Kecuali illa indalat garina ala adami udhri, kecuali menunjukkan tanda-tanda imam berdehem tadi tidak kati uzur. Kati uzur, berdehem bukan sekali 2 kali, terus-terusan berdehem, maka fatajibu mufaragatuh, wajib bagi makmum untuk mufaragah, niat misah dari imam, langsung salat dewean. Paham hukum ini? Dengan terkait imam yang berdehem, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Tidak perlu mufaragah, kenapa? Mungkin imam ini tidak sengaja, karena secara hukum zahir wong itu pasti menjaga dirinya melakukan perkara yang membatalkan salat. Kecuali berulang-ulang terus-terusan dari awal sampai akhir salat ini, tidak sekali, 10 kali, 20 kali berdehem terus, wajib mufaragah. Wajib bagi kita untuk mufaragah. Kemudian termasuk juga nafkh bi anfi aufin, famin, niup dengan hidung atau mulut sampai mengeluarkan huruf, batal. Soal, batuk sampai mengeluarkan huruf, batal. Atas, bersih sampai mengeluarkan huruf, batal. Dikatakan. Kemudian dhahik, ketawa sampai mengeluarkan huruf, batal. Buka, nangis sambil mengeluarkan huruf, batal. Ani, dikatakan menahan sakit, batal. Nguap sambil mengeluarkan huruf, dikatakan juga itu termasuk itu termasuk perkara yang membatalkan salat, dikatakan ulama. Kecuali kata ulama dilakukan dalam keadaan tidak sengaja. Kalau dia lakukan dalam keadaan tidak sengaja, maka tidak membatalkan salatnya. Berapa banyak kata ulama? Ada yang mengatakan 4 kalimat, 4 kata, ada yang mengatakan 6 kata. Ulama berbeda pendapat. Contohnya bagaimana? Latah lagi salat. Wong latah ni kan misalnya nyingok tikus, tikus. Batal salat. Tidak membatalkan salat. Kenapa tidak membatalkan salat? Karena tidak sengaja. Termasuk juga yang tidak sengaja, yang tidak membatalkan ini, contohnya lagi apa dikatakan oleh ulama? Zikir. Zikir itu tidak membatalkan salat. Zikir itu sengaja tidak sengaja tidak membatalkan salat. Kemudian doa tidak membatalkan salat. Sengaja tidak sengaja tidak membatalkan salat. Tapi dengan syarat doa tersebut jika seandainya dengan menggunakan bahasa Arab, kemudian doanya tersebut tidak adanya kafal khitab, pembicaraan, kecuali hanya kepada Allah atau kepada Nabi. Kepada Allah contohnya as'aluka, aku meminta kepada engkau ya Allah. As'aluka ini kepada Allah tidak batal. Atau kepada Nabi, assalamualaikum, salam atas kau wahai Nabi, ya Nabi, itu tidak batal. Ini katakan. Tapi kalau kepada wong bersin kanan kita, sebelah kita bersin, alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, batal tak? Tidak, sunnah tak? Sunnah, walaupun di dalam sholat bersin itu, kalau kita bersin sunnah ucapkan apa? Alhamdulillah. Kemudian jawab kan? Sunnah kita jawab. Kalau wong bersin itu kita sunnah doakan dia, hakul muslim, haknya dia. Untuk kita doakan, ucapkan apa? Ya rahamukallah,
Kalau kita dalam solat kita mengucapkan yarhamukallah, batal solat kita. Kenapa? Ada kaf pembicaraan kepada manusia yang artinya semoga Allah merahmati kau, batal salatnya. Tapi kalau kita gantikan domir, kata ganti yarhamuhullah, semoga Allah merahmatinya, maka tidak batal doa tersebut. Menyatakan kalau kita mendoakan wong bersin itu dengan syarat kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Ada? Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, bagus tak? Tidak. Nah, kapan kita doakan yarhamukallah? Kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Makanya kalau wong bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, gol alhamdulillah, katakan alhamdulillah. Alhamdulillah baru kita doakan yarhamukallah. Kemudian kalau kita didoakan, balas lagi doanya apa? Yahdikumullah waslih balakum. Ini katakan waslih balak. Ini katakan itu doa wong bersin. Itu tidak membatalkan. Kemudian zikir juga tidak membatalkan, tapi dengan syarat tak katib niat iklam untuk tahu. Ini katakan seperti mengingatkan imam, mengingatkan dalam solat ini, mengingatkan siapa be? Mengingatkan imam, mengingatkan orang lain. Bagi laki-laki sunahnya dengan ucapan subhanallah. Bagi perempuan disunahkan dengan tepuk. Ini katakan. Kalau tepuk ini tidak butuh niat, tapi kalau mengingatkan dengan ucapan subhanallah butuh niat, butuh gosip. Niat. Niatnya apa? Niatnya harus disertai dengan niat zikir, walaupun niat tidak tahu. Jadi kalau imam salah, kemudian kita ucapkan subhanallah, niatkan zikir. Kalau niatkan tidak tahu apa hukumnya? Batal. Wong izin. Wong izin misalnya. Assalamualaikum. Sunnah kita subhanallah. Minta jingoknya anak kita misalnya. Ingat orang rumah misalnya. Ucapkan apa? Subhanallah. Jadi kalau lanang disunahi dengan subhanallah. Kalau betina dengan tepuk. Tepuknya seperti ini. Menyatakan. Bagi laki-laki tidak boleh kalau kita balikin. Kalau laki-laki tepuk, perempuan justru subhanallah, bagaimana? Tidak apa-apa kata ulama. Tapi kalau bagi laki-laki tepuknya seperti ini tidak masalah. Yang bermasalah itu seperti ini. Menyatakan. Karena tepuk ini gawinya betino, bukan gawe lanang. Kalau kita di luar sholat bertepuk, apa hukumnya? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Yang mengatakan haram bagi lanang bertepuk itu kenapa? Karena menyerupai betino. Mengatakan. Ada lagi pendapat yang mengatakan makruh. Yang lebih afdalnya apa? Jangan bertepuk. Kalau seandainya bertepuk, cara mana? Balikkan tangan kita biar tidak menyerupai betino. Ini katakan. Kemudian tepuk ini juga terkadang dihadirkan seperti mengingatkan wong lagi belajar. Ketika belajar sang guru mengingatkan murid yang lagi main-main, tepuknya si murid itu. Maka itu disunnahkan kata ulama. Untuk tarbiyah, untuk pendidik. Itu dikatakan ulama. Kemudian jika kita dipanggil Nabi, maka menjawab Nabi apa hukumnya? Kalau kita dipanggil Nabi, apa hukumnya? Ini katakan. Hukumnya wajib bagi kita untuk jawab. Di sini ada hukum dikatakan ulama. Ini katakan. Wa yu'dharu fi ijabati nabi bil ghal. Ini katakan. Termasuk uzur kalau kita dipanggil Nabi lalu kita jawab, karena menjawab panggilan Nabi ini tidak membatalkan fala tatul biha, ini katakan, maka tidak batal. Kalau jawab Nabi manggil kita ya Ahmad, jawab baik, ini katakan, batal tak? Tidak, karena Nabi yang manggil ya Ahmad sini, artinya wajib tak kita datang? Wajib kita datang. Batal tak? Tidak batal, dikatakan. Wa istadbara gibah, walaupun berpaling dari kiblat, dikatakan. Kenapa? Karena dipanggil Nabi. Wa idzan taha gharadan nabi atama salat fi ma wasala ilaih. Kalau Nabi bisa di belakang lagi salat gitu, panggil Ahmad, menyingok. Nabi manggil, sini. Baik gitu. Sini ini. Oh, datangi ke Nabi tersebut. Batal salat? Tidak batal. Kalau Nabi sudah selesai kendaknya, sudah selesai dengan hajatnya dengan kita, apa yang harus kita lakukan? Lanjutkan salatnya. Tidak perlu balik lagi ke tempat yang awal. Lanjutkan salatnya. Kalau kita balik lagi,
ke tempat awal, batal sholat kita karena melakukan 3 gerakan berturut-turut. Itu hanya Nabi kita, Kalau selain Nabi kita, baca Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Allah Khidir alaihissalam, manggil kita, wajib tak jawab? Wajib. Fatajibu ijabatu. Wajib kita jawab, tapi batal sholatnya. Ini kan. Begitu juga malaikat manggil kita, jawab tak? Jawab. Ini kan. Batal tak? Batal sholatnya, kecuali Nabi kita tidak batal. Kalau orang tua kita manggil kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau orang tua kita manggil kita, haram kita jawab kalau dalam sholat wajib. Jika sholat sunnah, niatkan diperbolehkan kita jawab. Mana yang lebih afdal? Jawab atau tidak? Kalau dalam sholat sunnah, jingok kata ulama. Insyagga alaihi ma adamuha. Kalau seandainya orang tua ni berharap kita jawab karena membutuhkan jawaban dari kita, maka lebih baik kita jawab. Batalkan sholatnya, jawab panggilan orang tua tersebut. Ini katakan. Kalau seandainya sholat sunnah. Kalau sholat wajib, apa yang dilakukan? Cepatkan sholat kita. Ini bayangkan, panggilan orang tua di dalam sholat ngadep Allah, syariat menganjurkan batalkan sholat sunnah. Jawab orang tua kita. Apalagi cuman sekedar ngewangi bini kita. Cuman sekedar ngewangi bini kita, ngewangi anak kita, panggil orang tua. Dia nak tahu kita. Lagi nak ngewangi bini dulu. Bayangkan ikhwan, Allah. Orang tua kita manggil, kita lagi mentua sama bini, nak ngajak mentua bini. Orang tua ni sini ke rumah, kau ke rumah dulu. Kita nak mentua sama bini. Yang bini mentua apa? Ngadep engkau? Ngadep? Harusnya. Tapi yang dilakukan, yang bini, agak bu, agak pak, aku lagi yang bini dia. Ini dulu, agak ke sana. Ya itu kan? Penting ke bini, penting ke anak. Allah, ikhwan. Wong tua ni Allah, hati-hati, tebih. Hati-hati dengan wong tua. Kalau kita nak bahagia hidup kita dunia akhirat, baktilah kita wong tua. Harus kita dahulukan wong tua. Celaka wong yang di sisinya ada wong tuanya atau salah sikap di antara wong tua, tapi tidak bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah. Celaka itu. Na'udzubillah. Sejak kemarin Nabi Muhammad menceritakan bahwa salah satu yang mendatangkan bala musibah kepada kita itu maksiat. Salah satu yang mendatangkan perbuat adab Allah nimpa kepada kita, kesusahan, itu adalah azab. Itu adalah apa? Maksiat. Salah satu yang mendatangkan musibah, kesusahan, kesulitan kepada kita, sempitnya rezeki, itu maksiat. Dan maksiat yang paling menyebar di dalam kehidupan kita, di masyarakat kita sekarang ini adalah maksiat ugugul waliden, durhaka among wong tua. Kalau kita ingat di masyarakat kita, yang mabuk ada mungkin, tapi sedikit. Yang berzina ada, tapi sedikit. Yang meninggalkan sholat mungkin ada. Tapi tidak setiap rumah orang meninggalkan sholat. Tapi yang ugugul walidain, yang durhaka orang tua, rata-rata setiap rumah ada yang durhaka orang tuanya. Rata-rata anak kita dewek yang durhaka orang tua kita. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, standar wong yang durhaka itu yang berkata among tua. Itu standar wong yang dikategorikan ugugul walidain, durhaka among tua. Jadi Allah kalau ada ustaz, ada kiai wong habib, masya Allah, duduk depan ngadep. Kalau ustaz lagi ngomong tak berani jawab, tak dengarkan. Wong tua aja tak? Kalau tidak wong tua aja itu cuma baik kita ni. Allah dengan wong tua kita. Kita tak kata hak untuk menghukumi wong tua kita. Ingat itu. Kita sebagai anak kata hak untuk menghukumi apapun yang dilakukan wong tua kita, walaupun wong tua kita bejat, apapun, kata hak.
Anak sebatas anak, berarti hak untuk menghukum orang tua. Wajiban anak untuk berbakti kepada orang tua. Jangankan orang tuanya muslim, orang tuanya kafir pun wajib sang anak untuk berbakti. Selagi dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Ala kulli hal. Hati-hati dengan orang tua kita. Itu yang dikatakan ulama. Kemudian termasuk perkara yang membatalkan salat. Wa bi af'al katsirah mutawaliyah katalati harakat. Melakukan 3 gerakan berturut-turut. Melakukan 3 gerakan berturut-turut ini termasuk perkara yang membatalkan salat. Baik sengaja ataupun tidak sengaja. Baik lupa ataupun tahu. Semua itu termasuk perkara yang membatalkan salat di dalam mazhab kita Syafi'i. Ini katakan. Melakukan 3 gerakan, udhun tagil kata ulama. Yang bergerak ini apa? Yang pertama di antara syaratnya udhun tagil, anggota tubuh yang berat. Seperti tangan, kaki, leher, rahang, kepala. Ini anggota berat kalau. Jika melakukan 3 kali berturut-turut batal. Berbeda udhun khafif, anggota tubuh yang ringan. Contohnya apa? Jari-jari tangan, kelopak mata, jari-jari kaki, zakar gitu. Ini udhun khafif kata ulama. Jika melakukan 3 gerakan berturut-turut, mayoritas pendapat ulama tidak membatalkan salat. Contoh, misalnya gatel, kita bergaul, terus pegang gitu sejam-sejam, batal lah? Tidak batal mayoritas. Tapi ada pendapat yang mengatakan walaupun 3 kali juga termasuk batal. Tapi mayoritas mengatakan tidak batal. Beda kalau anggota tubuh yang berat, tangan 3 kali berturut-turut batal. Kalau tangan ayunan bolak-balik ini dihitung 1. Ayunan bolak-balik dihitung 1. Kalau kaki ayunan dihitung bolak-balik dihitung 2. Itu bedanya. Kemudian ada 2 gambaran membatalkan salat 3 anggota tubuh yang bergerak dikatakan 3 kali bergerak berturut-turut ini ada 2 gambaran. Yang pertama, 1 anggota tubuh yang bergerak 3 kali berturut-turut atau 3 anggota tubuh yang bergerak sekaligus walaupun sekali batal salatnya. Contoh, yang pertama tangan 1, 2, 3 batal. Yang kedua contoh 3 anggota tubuh yang sekaligus bergerak. Contohnya ngangkat tangan di tempat yang tidak disunahkan untuk ngangkat tangan. Contohnya tegak dari rakaat pertama. Sudah tidak ngangkat tangan? Tidak. Kalau kita ngangkat tangan, Allahu Akbar, batal salat kita. Batalnya apa? Tangan kanan, tangan kiri, kepala goyang galau. Allahu Akbar. Goyang galau tak? Goyang galau tiga-tiganya. Itu termasuk perkara yang membatalkan salat. Jadi hati-hati menyatakan. Kemudian mutawaliyah, terus menerus kata ulama. Kalau seandainya terus menerus itu termasuk membatalkan salat. Kalau seandainya tidak terus menerus maka tidak membatalkan salat. Contohnya apa? Contohnya kalau seandainya dia gerak 2 kali melangkah, 1, 2 diam. Kemudian jalan lagi, 1, 2 diam. Walaupun sekilo dia berjalan, batal tak salatnya? Tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena tidak berturut-turut. Karena tidak berturut-turut. Tapi kalau berturut-turut maka hukumnya membatalkan salat. Dikatakan termasuk membatalkan salat menaga sewek, menaga kopiah, ini salat tangan dua-duanya goyang-goyang, menaga sewek, ini goyang-goyang. Jadi hati-hati, goyang-goyang badannya. Ada kalau jadi imam, karena soalnya nih bagus, goyang-goyang Pak. Kalau baca Quran menyatakan. Kalau goyang-goyang batal. Kalau 3 kali berturut-turut batal menyatakan. Kalau tidak berturut-turut tidak batal. Dianggap tidak berturut-turut itu gimana kata ulama? Kata ulama, gerakan kedua itu tidak dianggap gerakan pertama. Gerakan kedua tidak dianggap gerakan pertama. Umum kata ulama. Contoh 1, 2 berhenti.
Gerakan ketiga tidak dianggap lagi gerakan kedua. Ulang lagi, 1, 2, berhenti. Satu lagi, tidak dihitung 3, mengatakan. Atau ukurannya kata ulama ada pendapat mengatakan subhanallah. Ukurannya adalah subhanallah. 1, 2, subhanallah. 1, 2, subhanallah. Itu yang dikatakan ulama. Kemudian termasuk perkara yang membatalkan sholat adalah harakatul mufritah, gerakan yang berlebihan. Seperti apa? Loncat, mukul. Ini termasuk juga perkara yang membatalkan sholat. Banyak sebetulnya perkara-perkara yang membatalkan sholat ini. Mukul, loncat. Kalau sudah loncat itu pasti. Contohnya misalnya apa? Ada ulo. Ada ulo lagi sholat. Ada ulo loncat. Karena anak sholat ada ulo. Subhanallah, masjid itu dekat yang tahu. Anak dewan yang tahu. Anak loncat. Pas loncat, artinya masuk bawah sejadah. Hilang ulo itu. Habis sholat. Ngapu Ustaz? Ngapu loncat Ustaz? Ada ulo katanya Ustaz. Kati Ustaz. Nyoklah bawah sejadah coba. Pas angkat bawah sejadah tuh ulonya mau loncat kalau. Artinya kalau loncat batal, sengaja tidak sengaja batal. Karena apa? Melakukan gerakan lebih ada 3 gerakan. Kemudian ziyadna rukun fi'li, menambah rukun fi'li. Kalau sengaja batal. Kalau tidak sengaja batal tak? Tidak. Menambah rukun fi'li, rukun perbuatan sengaja batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Rukuk 2 kali batal. Kalau sengaja, kalau tidak sengaja tidak batal. Misalnya rakaat sholat maghrib 3 rakaat tegak lagi, apa hukumnya? Batal kalau sengaja. Kalau tidak sengaja, apa yang harus lakukan? Duduk lagi, mengatakan. Kemudian sunnah sujud syahwi, ini katakan. Rukun fi'li, rukun perbuatan. Beda kalau rukun ucapan selain takbiratul ihram dan salam. Seperti baca Fatihah 2 kali, batal tak? Tidak. Baca salawat 10 kali, batal tak? Tidak, mengatakan. Tidak membatalkan. Kenapa? Karena rukun ucapan selain salam dan takbiratul ihram. Kalau salam selain pada tempatnya batal. Kalau sengaja, kalau tidak sengaja tidak batal. Termasuk menambah rukun fi'li. Contoh, duduk tasyahudul awal. Duduk tasyahudul awal. Ini contoh termasuk perkara yang membatalkan sholat. Rubah duduk tasyahudul akhir. Kalau kepalanya melebihi batasan lutut, coba. Kepalanya lebih tasyahudul awal. Iftiras. Kemudian pindah. Menggerakkan garbayanya, melebihi kepalanya, melebihi batasan lutut. Itu. Ini membatalkan salat, pindah, coba tasyahud akhir. Itu batal salatnya. Kenapa batal? Karena di dalam salat duduk, ruku itu paling sedikitnya adalah melewati batasan kepala ini, melewati batasan lutut. Kepala ini melewati batasan lutut. Jika kepala ini melewati batasan lutut, ini paling sedikitnya ruku. Ini paling sedikitnya ruku. Jadi kalau kita duduk tasyahud awal kemudian pindah ke duduk tasyahud akhir dengan majukan kepala kita, batal. Itu termasuk menambah rukun. Jadi kalau seandainya kita nak pindah dari tasyahud awal, duduk iftiras, nak ke duduk tasyahud akhir, kepala kita jangan melewati batasan lutut. Coba. Itu. Itu yang membatalkan. Tapi kalau kita maju, merubah, batal salat kita. Ingat itu. Banyak kita ini kan kalau kita merubah dari tasyahud awal ke tasyahud akhir, dari iftiras duduk iftiras ke duduk tawarruk duduk tasyahud akhir, kepala kita tuh kita majukan ke depan. Dan itu termasuk menambah rukun dalam salat. Itu juga batal. Makanya hati-hati. Kemudian termasuk perkara yang membatalkan salat, wa biharakatil wahidah lil la'ib, main-main. Jika dia niat main-main ini walaupun sedikit termasuk perkara yang membatalkan salat. Kenapa? Gerakan kalau sudah main-main itu termasuk membatalkan salat. Walaupun dengan niat main gerakan sedikit itu termasuk perkara yang membatalkan salat.
Begitu juga termasuk yang tidak membatalkan sholat itu kalau seandainya dia nambah rukun itu, perbuatan itu dalam keadaan takut akan sesuatu. Contoh, lagi sujud, duduk, sujud lagi, nyiu ada ulet atau kalajengking atau kelabang, ketakutan dia. Tegak dia dari sujud tersebut. Maka keduduk kan, hukum duduknya ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena setiap melakukan rukun perbuatan itu tidak boleh melakukan perbuatan itu kecuali untuk perbuatan itu. Tidak boleh turun ke sujud kecuali untuk turun ke sujud. Tidak boleh turun naik ke duduk kecuali untuk naik ke duduk. Jika naiknya tadi takut karena sesuatu bukan karena untuk duduk, maka hukum duduk tadi sah tak? Tidak sah. Apa yang harus dilakukan? Balik lagi ke sujud. Balik lagi ke sujud baru duduk. Paham? Karena rukun perbuatan tidak boleh melakukan rukun perbuatan itu kecuali untuk rukun perbuatan itu. Itu syarat di dalam rukun perbuatan. Tidak boleh rukuk kecuali untuk rukuk. Jika ada yang turun untuk sujud sajadah, pas turun untuk sujud sajadah dia tidak jadi, langsung ke posisi rukuk. Sadar. Apa yang dilakukan? Tegak lagi baru turun ke rukuk. Itu yang dikatakan uzur. Karena apa? Tegaknya itu karena ada sesuatu yang dia takutkan. Karena bukan tujuan untuk tegak tersebut, bukan tujuan untuk melakukan perbuatan tersebut. Itu tidak membatalkan sholat kata ulama. Kemudian termasuk perkara yang membatalkan sholat, wa bi ukuli wa syurbi ila innasya wa galla. Makan dan minum. Makan dan minum ini termasuk perkara yang membatalkan sholat. Kaidahnya seperti ini. Segala sesuatu yang membatalkan puasa termasuk perkara itu membatalkan sholat. Segala sesuatu. Apa yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat? Contoh, membatalkan puasa, nelen dahak. Nelen dahak batal puasa? Batal. Sholat juga batal. Nelen banyu ludah batal puasa? Tidak batal. Dengan syarat murni baju ludah, murni, tidak bercampur dengan kopi atau rasa kopi. Paham tak? Kita ni kalau habis minum kopi, tak? Salat, Allahu Akbar. Mulut ni rasa kopi tak? Kita telan baju ludah tadi, apa hukumnya? Batal. Paham? Makanya murni baju ludah tidak batal itu. Kalau bercampur dengan baju kopi, kemudian baju teh, apalagi nasi kendang, batal. Sholat juga batal. Murni baju ludah, tohir suci. Kalau busi kita berdarah, baju ludahnya berarti najis. Berarti kalau sholat, kaca ditelan. Kalau telan batal. Ini kata. Ayatun nabi ma'adin masih di dalam juga mulut kata ulama. Jadi hati-hati makan minum. Kecuali innasya wa galla, kecuali kalau lupa dan sedikit. Di dalam puasa makan, makan lupa, batal tak puasanya? Tidak, baik sedikit atau banyak. Berbeda kalau sholat. Kalau sholat makan banyak batal, kalau sedikit tidak sengaja tidak batal. Tahu sedikit batasannya? Batasan sedikit itu biji wijen. Biji wijen. Lebih besar dari biji wijen berarti besar, banyak. Jadi kalau daging ngendang nyangkut di gigi, cotak-catik dengan lidah nak, lepas daging ngendang itu. Kalau tetelan batal tak kira-kira? Kenapa batal? Karena otomatis lebih besar daripada biji wijen. Kita hati-hati. Makanya kalau Ghabil Hasan mengatakan in akala agal min simsima lam tabtul. Kalau makan dari lebih kecil daripada biji wijen, tetelan itu tidak batal. Wa fi simsi wa ghadriha. Kalau wijen, biji wijen dan ukurannya ulama berbeda pendapat. As-sahih butlan kata ulama, biji wijen itu dianggap besar. Berarti harus lebih kecil daripada biji wijen. Jadi kalau tetelan tidak sengaja tidak batal, lebih kecil dari biji wijen. Kalau biji wijen dan lebih besar otomatis batal.
Itu hati-hati menyatakan. Nah, makanya sini juga amalau bagi laun nahwil gahwa fayadhu. Minum bagi ludah tadi. Kalau masih ada rasa kopi kita telan batal. Makanya kita tuh habis makan, habis minum batal lah sholat wudhu kita. Tidak batal. Tapi kalau nak sholat, boleh langsung boleh. Tapi kalau tetelan batal. Jadi sunahnya apa? Kumu-kumu dulu, buang sisa tersebut. Kalau sudah kumu-kumu, sholat kemudian ada rasa cak kopi itu batal? Tidak. Itu rasa-rasa mengatakan bukan rasa kopinya. Nah, beda kalau rasa kopi habis minum kopi kan ada nih ada rasa kopi itu kan. Mengatakan itu hati-hati mengatakan. Nah. Kemudian termasuk perkara yang membatalkan sholat. Wa min ya'dat salah, niat membatalkan sholat batal ke batal langsung. Atau ta'liq, kalau hujan batal ke kalau telepon nih sepulan nelpon angkat batal ke langsung batal. Atau taruddud, ragu-ragu, batal ke batal ke batal sholat. Batal ke batal menyatakan. Wa bi an lam ruknun ma'asyak fi niyati tahrim aw butul zaman syak, termasuk perkara yang batalkan ragu-ragu di dalam masalah niat dan takbiratul ihram. Ingat-ingat, keraguan di dalam masalah niat dan takbiratul ihram itu membatalkan sholat jika lamo. Kalau benar tidak batal. Ragu-ragu, contoh niat sholat maghrib tadi, niat atau sholat zuhur atau maghrib niat sholat maghrib apa asar maghrib apa asar. Kalau lama batal. Kalau dengan niat maghrib apa asar langsung ingat tidak batal. Lama itu karena apa? Subhanallah, melebihi batasan subhanallah batal. Ragu-ragu di dalam masalah apa? Niat dan takbiratul ihram. Kemudian ada lagi yang ketiga itu adalah taharah, syarat sahnya sholat, tapi khilaf ulama, dhaif. Mu'tamad mengatakan tidak batal. Bekok nih yang hati-hati. Niat dan takbiratul ihram. Keraguan di dalam niat dan takbiratul ihram di dalam sholat dan setelah sholat batal sholatnya, ulangi sholatnya. Ingat itu. Ragu-ragu, duh apa saya duh apa saya dalam sholat batal. Atau setelah sholat, tadi aku niat sholat asar apa sholat maghrib tadi, sholat asar apa maghrib habis maghrib tadi gitu kan, batal sholat, ulang lagi. Paham? Beda kalau ragu-ragu di dalam rukun yang lain. Kalau ragu-ragu di dalam rukun yang lain, sebagaimana kaidah, jika ragu-ragu tinggalkan keraguan, mbak yang yakin. Idza syakka khudh bil yakin, jika ragu-ragu mbak yang yakin. Yakin itu apa? 100%, tahu betul, tahu niat. Bukan perasaan, sering ana sampaikan. Yakin itu 100% tahu betul. Yakin. Itu 100%. 100-nya, dikata tahunnya. Misalnya ragu-ragu, sholat isya 3/4, maka wajib yang yakin. Yakin itu apa? Pasti 3. Ragu-ragunya 4 belum, tinggalkan keraguan. Contoh lagi, rukuk belum rukuk belum. Mbak yang yakinnya belum rukuk. Dari mana tahunya? Karena posisi kita pasti posisinya ketika tegak atau sujud. Ragu-ragu rukuk belum pasti posisinya tegak atau sujud, betul tak? Tidak mungkin pas rukuk ragu-ragu. Paham tak? Ya, maka posisi pasti ketika ragu-ragu itu posisinya bukan di rukuk. Pasti posisinya bukan di rukuk. Pastinya posisi bukan di rukuk. Berarti ragu-ragunya rukuk atau belum tinggalkan. Berarti apa yang harus kita lakukan? Datangi, tegak lagi, baru rukuk. Fatihah belum? Mbak yang yakinnya yang pastinya belum. Lagi tidak baca Fatihah. Datangkan Fatihahnya. Tidak mungkin lagi baca Fatihah ragu-ragu gitu. Paham enggak? Mbak yang yakin, tinggalkan keraguan. Jika ragu-ragu dalam sholat, di dalam rukun, dan itu dalam keraguan di dalam rukun, di dalam sholat, maka datangkan rukun tersebut. Paham? Jika setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Sudah salam, assalamualaikum, ragu-ragu salat maghrib. Tadi salat maghrib 2 apa 3 atau isya 3 apa 4 salat isya nih 3 apa kapan ragu, tak tahu nih. Kalau tahu ingat, tambahi, tegak lagi. Kalau ragu-ragu, la yadur, maka hukum salatnya sah. Paham? Maka hukum salatnya sah, kecuali keraguan itu dalam masalah apa? Takbiratul ihram dan niat. Jika keraguan dalam takbiratul ihram dan niat di dalam salat atau setelah salat, apa hukumnya? Batal salatnya. Paham? Itu. Jadi yang namanya yakin itu adalah ilmu, tahu betul 100%. Cak sekarang musim hujan enggak ini? Tidak. Tadi agak mendung. Yakin enggak hujan? Apa itu namanya? Waham, sangkaan kecil bakal hujan. Sangkaan kecil. Kenapa? Agak mendung. Tapi kau gelap, kan? Bukan musim hujan. Gelap nak hujan. Itu apa namanya? Bakal hujan. Apa namanya? Syak, ragu-ragu. 50-50, 50%. Syak. Waham itu sangkaan kecil, syak itu 50%. Don, sangkaan kuat. Musim hujan. Gelap, nak mendung, nak hujan. Hujan enggak itu? Yakin enggak hujan? Yakin enggak? Yakin enggak? Tidak. Itu namanya apa? Don, sangkaan kuat. Paham? Kapan yakin itu? Pas hujan. Nah, yakin hujan. Paham enggak? Yakin itu 100%, tahu betul. Ilmu, tahu niat, itu yakin. Sendalana. Dipakai wong. Ana tanya. Sendal aku itu, yakin enggak itu? Yakin enggak? Hah? Yakin enggak itu sendalana? Tidak. Dan itu. Sangkaan kuat itu sendalana. Yakinnya kapan? Tabayun. Oh, ente pakai sendalana Oh iya, Beb. Anak tadi kamu mandi pakai sendal Beb. Oh, yakin bagus sendalana. Tabayun. Kapan yakin itu? Setelah tabayun. Kalau belum tabayun yakin enggak? Nah, yang hukum wong. Kalau belum tabayun. Ini belum tabayun sudah hukum wong. Langsung iya aku nengin ada sebulan tadi. Dia bilang pelakunya. Ada. Yakin yang lainnya pula kejimaannya. Buntu bawaannya. Tak boleh gitu. Paham? Yakin itu sangkaan kuat. Yakin itu tahu betul. Dan sangkaan kuat. Dalam syariat dak katik yang namanya yakin itu perasaan dak katik. Dalam hukum syariat dak katik yang yakin itu perasaan dak katik. Yakin itu 100%. Dalam akidah tauhid, yakin yang namanya yakin itu keimanan 100%. Full, itu yakin. Fogel iman. Di atas keimanan itu namanya yakin. Tahu betul sudah. Sampai tak kerajaan itu gitu. Tidak, kita ini iman naik turun. Kalau sudah pol, itu namanya apa? Yakin. Makanya Sayyidina Ali mengatakan apa? Lau kusyifatul ghita masdadul yaqinan. Kalau Allah buka hijab ini kepadaku, tidak bertambah keyakinan aku. Allah tampakkan surga, Allah tampakkan neraka, tidak bertambah keyakinan, tetap sama Allah. Itu Sayyidina Ali. Kalau kita ini kan mimpi mati lagi, masya Allah, lagi mimpi mati, usuknya sholat tahajud gitu, mau mimpi mati, ada masalah sedikit, bangun malam tahajud bukan main kita, naik turun kita iman kita, lihatkan, ditunjukkan sedikit langsung gitu, itu namanya iman. Kalau yakin itu 100% full, itu yakin. Yakin itu ilmu, tahu betul, itu yang dalam syariat. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Jadi. Ya. Jadi kalau kita nak rapatkan saf, langkahkan kaki kita. 1, 2, berhenti dulu. Lagi gerak lagi. 1, 2, berhenti dulu. Itu caranya. Tapi kalau kita mulai 1, 2, 3, batal salat kita. Paham? Jadi 1, 2 berhenti,
1, 2 berhenti. Atau nak maju saf depan kosong, angkatkan 1, 2 berhenti. 1, 2 berhenti sampai safnya rapi. Jangan 3 kali. Kalau 3 kali batal. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Nanti ingatkan. Oh lupa anak. Ingatkan. Minggu depan malam Kamis itu sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Berarti Rabu depan, malam Rabu itu malam Rabu akhir bulan Safar. Ada yang menyebutkan, kalau orang Jawa itu nyebutnya Rabu Wakasan. Rabu akhir bulan Safar. Rabu akhir bulan Safar itu Allah menurunkan bala azim. Bala yang terjadi selama 1 tahun ini Allah turunkan di Rabu akhir bulan Safar. Makanya di Rabu akhir bulan Safar itu kita dianjurkan sholat yang pertama 4 rakaat. Setiap rakaat baca Fatihah, ayat kursi, Fatihah, Inna Ataina Al-Kautsar sebanyak 17 kali, kemudian Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali setiap rakaat. Lalu baca doanya, kaki anak kirimkan amalannya. Yang kedua, sholat lagi 6 rakaat, 2 rakaat, habis Fatihah baca ayat kursi, rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. 2 rakaat. Lalu baca doanya, kaki anak kirimkan. Yang ketiga, baca surah Yasin sampai kalimat salam Ghalamin Rabbir Rahim, ulangi 313 kali. Lalu baca doanya, kaki anak kirimkan. Yang keempat, ada ayat Quran, tulis 7 ayat tersebut, celup ke banyu lalu diminum. Dan yang terakhir itu lebih anfa untuk budak-budak perempuan yang tua yang tidak bisa mengamalkan yang lain-lain tadi, bisa niatkan minum banyu itu dengan izinnya Allah. Insyaallah Allah jauhkan dari setiap bala. Insyaallah. Itu amalan Rabu akhir bulan Safar. Jadi amalkan, yang kirimkan amalannya di grup. Wallahu a'lam bisa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna fahmi nabiyina wa muslim syaratul hamal katal muqarrabin. Allahumma 'azmina bi'ilmi zaina bi'ilmi akramna bittaqwa wa jamilna bil afiyah arhamar rahimin. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Hadza ma qala lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.